Asyik kakak jadi pergi piknik. Nih Fik duitnya. Bagus ya. Bapak nggak nyangka kalau kalian benar-benar jadi pencuri. Dari mana uang ini kamu dapat? Jawab yang jujur. Bapak tidak suka kalau kamu bohong. Bapak kan sudah bilang berkali-kali kan? Marsha nggak nyuri. Gak percaya? Dari mana kamu dapatkan uang itu kalau nggak nyuri? Kak. Itu uang dari Joko, Pak. Hah? Joko? Tuh Pak, bener kan apa yang Ibu omongin? Marsha tuh masih bergaul sama si Joko, si pencopet itu. Pasti uang itu juga dari hasil nyopet. Asal Bapak tahu aja ya, kalau Bapak lagi nggak di rumah, Marsha tuh kerjaannya cuma geluyuran aja sama si gembel tengik itu. Apa benar ibumu bilang? Ternyata kamu masih main sama Joko. Alah, mana mungkin pada mau ngaku, Pak? Bapak nggak pernah percaya sih apa yang Ibu omongin. Sekarang Bapak lihat sendiri kan buktinya, hah? Bapak benar-benar kecewa sama kamu. Sebenarnya kamu itu buat contoh sama adikmu. Ngerti nggak? Ini salah Bapak juga sih. Selalu manjain mereka. Nah, gini-gini nih akibatnya. Ya udah, kalau Bapak nggak mampu ngurusin mereka, biar aku aja. Ya sudah, sini duitnya. Biarpun kita nggak tahu dari mana mereka nyopet, biar Ibu kasih uang ini kepada orang yang lebih membutuhkan. Pak, yuk. Bapak benar-benar bingung, Bu. Kenapa anak-anak sekarang kok malah pada nakal? Padahal dia dari keluarga baik-baik. Apa Bapak salah untuk mendidiknya? Enggak, Pak. Ini semua karena Bapak terlalu baik sama mereka. Bapak tuh harus keras, Pak, sama mereka. Sudahlah. Nggak usah Bapak pikirkan. Ibu janji, Ibu akan mendidik mereka lebih keras. Ibu nggak peduli kalau mereka benci sama Ibu. Karena suatu saat nanti setelah mereka besar, mereka akan tahu kalau semua ini untuk kebaikan mereka, Pak. Ya? Tapi dengan satu syarat. Bapak nggak boleh ikut campur atau merasa kasihan setiap kali aku keras sama anak-anak. Ingat loh, ini demi kebaikan mereka. Ya? Sekarang mereka sudah dikurung. Dan biarkan mereka kelaparan. Biar kapok. Tapi Bu, bagaimana kalau dia nanti... Tuh kan, Bapak mulai lagi deh. Apa Ibu bilang? Bapak tuh harus keras sama anak-anak. Ya sudahlah. Mendingan sekarang Bapak kerja aja. Kalau Bapak lama-lama di sini, ya bisa-bisa Bapak merasa kasihan dan rencana kita untuk memberi pelajaran ke anak-anak jadi berantakan. Yaudah, pergi sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Pak.
Oh ibu, Tasya nggak usah khawatir. Vika nggak apa-apa. Vika nggak lapar, Kak. Vika nggak apa-apa, Kak. Vika nggak lapar. Beneran. Ya udah, kamu nggak boleh nangis, Vik. Sebentar lagi pasti Bapak akan pulang. Maafin Vika, Kak. Ini semua salah Vika. Udahlah. Bu Nani. Ceritanya lagi ngeborong Ibu Nani. Habis dapat rezeki nomplok ya, Bu? Tahu aja kamu kalau aku lagi dapat rezeki nomplok. Ternyata anak-anak itu nggak bohong ya. Kamu sekarang sudah berubah, sudah nggak jadi pencopet lagi. Baguslah. Kamu kerja keras cari duit untuk anak-anak itu, sementara kamu lihat kan siapa yang menikmati uang ini. Terima kasih ya Joko. Dan satu lagi, yang paling membuat aku senang adalah di saat aku menikmati uang ini, anak-anak itu sekarang sedang kelaparan dan terkurung di rumah. Mau mana kamu? Hah? Mau nemuin anak-anak itu? Dengar ya anak gembel. Kalau kamu sampai berani nemuin anak-anak itu, suamiku tidak akan tinggal diam. Jadi, kalau kamu mau anak-anak itu selamat, jauhi mereka. Ngerti kamu? Rasain. Emangnya enak dikurung dan kelaparan? Hah? Itu akibatnya kalau berani ngelawanku. Kalian berdua sih bisa menahan lapar. Tapi adik kecilmu ini gak mungkin kan? Jadi kalau kalian berdua mau adik kamu ini gak kelaparan, cepat katakan di mana alamat kalian yang sebenarnya. Sya, apapun yang terjadi, lu jangan bilang ke Ibu Nani soal papa lo. Assalamualaikum. Aduh, susunya tumpah. Aduh, kasihan banget Rizky. Sudah, kamu di sini aja. Bapak mau nyari susu buat Rizky. Sekarang kamu lihat kan, adik kecilmu ini mau kasih minum apa? Pasti semua toko udah tertutup. Permisi, Mas. Mau numpang tanya, toko susu yang masih buka di mana ya? Saya mau beli susu bayi. Aduh, malam-malam gini, Pak. Kayaknya toko udah pada tutup semua. Pak Akbar, lagi ngapain Pak di sini? Kamu lagi mau tahu urusan orang? Mari, Pak. Pak, Ya, ada yang tahu orang itu lagi nyari apa sih Pak? mau nyari susu buat anaknya. Diam ya, Dek. Kamu harus diam, Dek.
nggak berhenti-berhenti nangisnya. Fik, kamu jangan sedih. Nanti kakak jadi susah. Rizky. Ya kak, adanya cuma beras. Fik, bawa berasnya ke sini. Nih kak, berasnya. Ada apa sih? Malam-malam ketok-ketok pintu rumah orang. Nggak tahu orang lagi tidur apa kamu? Maaf, Bu. Saya cuma mau minta susu buat adik saya. Dia lapar, Bu. Heh, kamu pikir di sini pabrik susu apa? Pergi sana. Enak saja kamu minta susu. Pergi. Air apaan tuh kak? Oh ini namanya air tajin. Air rebusan beras. Air ini pengganti susu loh, Fik. Apa nggak berbahaya? Enggak. Dulu kakak pernah nonton di TV. Ada ibu-ibu ngasih air tajin ke anaknya yang masih bayi. Lagian katanya air tajin ini sehat kok. Kan sari berasnya udah dimasak sampai mendidih. Minum ya, Dek. Ya ampun, Rizky. Makanya kamu harus diam. Jadi tumpah deh. Tawar, Kak. Pantesan Rizky nggak mau. Harus dikasih gula. Tapi kan kita nggak punya gula, Fik. Maafin kakak ya, Dek. Kakak nggak punya apa-apa lagi. Buat bikinin kamu kenyang. Maafin kakak ya. Oh, Ibu. Ya Allah. Kenapa sih susah banget cari segelas susu? Kayaknya lebih enak deh jadi beranal. Aku bisa dapetin apapun. Tapi sekarang ini semua nggak adil. Aku udah coba jadi orang baik ya Allah. Tapi kenapa semua jadi kayak gini?
Kenapa aku nggak bisa nolong Marsha dan adik-adiknya, ya Allah? Apa yang mesti aku lakuin sekarang? Apa aku mesti jadi berandalan lagi supaya bisa dapetin susu buat Rizky? Kambing. Kambing. Allahu Akbar. Makasih ya Allah. Terima kasih. Bing. Sekarang Joko lepasin ya talinya. Keras banget sih. Nah, oke Bing. Ya, sekarang Joko mau minta susunya. Boleh kan? Ayo, sini. Lari kemana? Sini aja, Bing. Bing. Sini. Bing nakal. Sini. Bing. Nah, gini dong, Anteng. Lu pinter ya, Bing? Nah, sekarang Joko mau minta maaf dulu ya. Joko mau ngambil susunya Embing buat si Rizky. Dia kasihan Embing, dia nangis terus, dia kelaparan. Embing ya, gak apa-apa ya. Embing baik. Sekarang mulai. Banyak. Makasih Ambing, udah penuh Bing. Makasih Ambing ya. Rasain, nangis-nangis deh semalaman. Emang gue pikirin. Hei, mau ngapain kamu, ha? Dasar maling, malam-malam keluyuran di rumah orang. Pak, lihat tuh pasti gembel, Pak. Pasti mau nyari Vika sama Marsha. Joko, ngapain lagi kamu kemari? Udah, Pak. Usir aja. Udah dibilangin jangan ketemu Marsha sama Vika. Masih jangan ngeyel anaknya. Saya cuma mau nganterin ini aja, Pak. Bapak susu. Ini ya, cep. Lihat nih, ya. Minum ini. Sini, Pak. Biar ibu yang gendong dan ngasih susu ke Rizky. Sini. Enggak, ibu nggak boleh gendong Rizky. Biar Kak Marsha aja. Gawat nih. Kenapa Bapak ngeliatin aku seperti itu? Aku harus ngelakuin sesuatu sebelum Bapak mulai curiga denganku. Tuh kan, Bapak lihat sendiri kan sikap Vika sama Ibu. Bapak lihat sendiri kan. Emangnya apa salahku, Pak? Apa karena aku bukan ibu kandung mereka? Aku nggak bisa nyayangin mereka, nggak bisa gendong Rizky, nggak bisa ngasih susu ke Rizky. Sakit hati ini, Pak. Sakit rasanya, Pak.
Anak-anak yang kita anggap anak kandung. Ternyata mereka gak bisa menerima kita. Mudah-mudahan aktingku bagus buat bohongin Papa. Sudah toh, Bu. Aku tahu, Pak. Aku mandu. Aku nggak bisa ngasih anak ke Bapak. Tapi kan bukan berarti aku nggak punya perasaan, Pak, sama seperti perempuan yang bisa melahirkan. Iya. Aku juga sayang, Pak, sama anak-anak. Aku juga pengen ngerawat mereka sampai besar, Pak. Sudah toh, Bu. Nggak usah dimasukin ke hati. Namanya juga anak-anak. Bapak tahu kalau ibu sayang sama mereka. Kalau ibu keras sama mereka itu kan untuk kebaikan mereka juga, toh. Iya toh, Bu? Makasih, Pak. Bapak masih mau ngertiin dan ngasih kepercayaan sama Ibu. Makasih. Nangisnya sudah. Dilihat tetangga nggak bagus. Di dalam yuk. Ya. Ayo. Ayo. Kamu lagi. Mau ngapain kamu di sini? Mau nyopet lagi di masjid? Saya sudah tobat, Pak. Saya udah tidak jadi pencopet lagi. Saya udah jadi orang baik-baik. Kamu pikir kamu bisa kibulin saya? Berandalan macam kamu, mana mungkin bisa berubah? Lihat aja, saya pasti awasin kamu terus. Maaf, Pak. Saya mau sholat dulu. Oh ya, Mari. Aduh, dompetku hilang. Mungkin, Pak. ada apa ini Pak? Oh ini Pak, Bapak ini katanya kehilangan dompet. Dompet. Iya. Itu pasti dia. Biasa berandal kamu. Ngakunya udah tobat. Pasti kamu yang ngambil dompet Bapak itu kan? Ngaku. Enggak, Pak. Saya nggak ngambil. Alah alasan. Ayo ikut. Alhamdulillah ya Allah. Gua bebas, bebas. Oi, oi. Teman-teman, coba diam sebentar. Besok kan kita mau pergi piknik. Tahu nggak? Waktu kita pergi piknik, Vika ada di mana? Di rumahnya. Salah, Vika nggak di rumah, tapi tidur meringkuk di gubuknya. Bukan di gubuknya, tapi di kebun binatang. Katanya kan kakaknya Vika ulang tahunnya dirayain di sana. Dan kurasa memang mereka tinggalnya di sana. Bareng sama. Udah gitu,
Dia suka bohong lagi. Bilangnya papanya itu punya mobil mewah. Tapi yang aku lihat, bapaknya yang gembel itu hanya punya gerobak sampah. Diam! Diam semuanya. Emang aku bohong sama kalian. Besok emang aku nggak kemana-mana. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak, Ibu akan membacakan daftar nama kalian yang ikut piknik. Nanti yang Ibu panggil angkat tangan ya. Iya, Bu. Joko, ayo keluar. Pak, saya mau dibawa kemana, Pak? Kamu boleh pulang. Kamu memang tidak bersalah. Orang yang kehilangan dompet tadi nelpon pada kami. Katanya dompetnya nggak hilang, tapi ketinggalan di rumah. Ya Allah, Engkau memang Maha Kuasa. Engkau telah menunjukkan kebenaran yang akhirnya telah datang. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau telah membuatku tetap di jalan-Mu. Aku janji, aku akan jadi orang baik terus. Pak, kok bengong aja sih? Bilang amin dong. Iya. Amin. M. Husin, Beni Hasibuan. Vika, kamu jadi ke kebun binatang? Maafin Vika, Bu. Vika udah bohongin Ibu. Padahal Vika nggak pergi kemana-mana. Vika, kenapa kamu bohongin ibu dan teman-temanmu yang lain? Soalnya Vika malu, Bu. Orang tua Vika miskin dan gak bisa bayar uang buat pergi piknik. Tapi sekarang Vika udah sadar kalau berbohong itu nggak baik. Vika gak mau melihat Kak Marsha susah. Dengar semua anak-anak, lihat Vika. Kalian harus bisa mencontoh Vika. Vika berani mengakui keadaan keluarga sebenarnya. Vika juga berani mengaku salah. Kalian harus berani seperti Vika. Vika, Ibu bangga sama kamu. Ibu akan sangat senang kalau semua murid Ibu seperti kamu. Sekarang kamu jangan sedih lagi ya. Ibu punya hadiah buat kamu karena kamu berani bicara jujur. Vika besok boleh ikut piknik. Ibu yang akan membayar. Makasih ya, Bu. Assalamualaikum. Salam. Kak Marsha, Vika punya kabar gembira. Besok Vika jadi ikut piknik. Bener, Vik? Heh, kamu ikut piknik? Hah, pasti kalian berdua nyuri uang lagi kan? Ayo ngaku. Uang siapa yang kalian curi sekarang? Ayo ngaku. Pak, sini deh Pak. Nih, lihat nih. Ada apa? Ini anak-anak gak kapok-kapok ya Pak, nyuri uang lagi. Apa? Kalian nyuri uang lagi? Aduh, Marsha, Vika, kalian ini bikin susah aku aja. Enggak, Pak. Vika nggak nyuri. Kak Marsha juga. Kalau kamu gak nyuri, dari mana kamu dapatkan uang untuk piknik? Hah? Vika nggak bayar, Bu. Ibu guru Vika yang akan bayar. Nah, Bapak dengar sendiri kan? Anak ini udah berani-berani minta-minta, Pak. Bikin malu kita aja.
Emangnya kita pengemis? Denger ya. Besok kamu jangan ke sekolah. Biar ibu yang temui guru kamu. Ngerti? Sudahlah, Pak. Bapak nggak usah khawatir. Biar anak-anak ini ibu yang urus ya. Bang Mono! Marsha! 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 Bang Mono! Marsha senang banget ketemu sama Bang Mono. Bang Mono juga seneng banget bisa ketemu sama Marsha. Bang Mono juga kangen sama Vika. Vika mana? Kok kamu sedih? Kamu kenapa? Vika lagi nangis di rumah, Bang. Dia nggak bisa ikut piknik dan dimarah-marahin terus sama Ibu Nani. Bapak sekarang juga udah berubah. Dia udah nggak sayang lagi sama Marsha, Vika dan Rizky. Bapak udah dipengaruhi sama Ibu Nani. Aduh, kasihan kalian. Ya udah, nanti Bang Mono akan bicara sama Bang Akbar. Kan memang keterlaluan. Udah kita pulang aja yuk. Kasihan Rizky. Bang Akbar, saya mesti bicara nih sama abang nih. Penting nih bang. Abang, jangan terlalu percaya sama Ponani. Ini masalah anak-anak, Marsha sama Vika, Bang. Masalahnya Ponani itu udah terlalu sering nyakitin anak-anak. Udah kelewatan. Abang percaya deh sama saya. Apa, Mon? Enak aja kamu ngomong. Kamu sudah bawa kabur anak-anakku. Sekarang kamu ngomongin Nani, istriku yang enggak-enggak. Masya Allah, Bang Akbar. Bang, dengerin saya, Bang. Kapan saya bohong sama abang? Kapan? Saya tanya. Gak pernah kan? Saya nggak pernah yang namanya nyulik Marsha sama Vika. Kagak pernah, Bang. Pokoknya saya cuma kasihan sama anak-anak. Percaya sama saya, Bang. Terserah. Kamu mau ngomong apa? Aku nggak percaya lagi sama omonganmu. Titik. Marsha. Sampai kapan kamu mau gendong si Rizky? Hah? Aku yakin suatu hari nanti kamu pasti nggak akan kuat lagi gendong Rizky. Lihat aja nanti. Ibu sudah mengerti sekarang. Kamu nggak usah khawatir dan jangan sedih lagi ya. Ibu akan urus semuanya. Tolong kasihkan surat ini ke bapakmu ya. Pak, Vika punya surat dari ibu guru buat Bapak. Kamu dapat surat dari guru, tapi nggak bilang sama ibu. Hah? Apa kamu pikir ibu nggak pantas menerimanya? Dasar bandel kamu. Tuh Pak, lihat Pak. Makin hari kelakuannya makin jadi aja. Sudah. Isinya apa? Cepat dibaca. Bapak kepengen tahu.
Nih, Bapak dengar ya. Ternyata si Vika ini suka bikin ulah, Pak, di sekolahan. Makanya gurunya itu pengen ketemu sama Bapak. Bohong. Itu pasti bohong. Isinya bukan itu. Hus, nggak sopan kamu. Kalau ada orang tua ngomong itu didengerin toh. Biasaan. Besok Bapak mau ke sekolah nemuin guru. Bapak kepingin tahu apa yang sebenarnya kamu lakukan di sekolah. Wah, bisa celaka nih kalau Bapak ke sekolah. Bisa-bisa kebongkar nih semua rahasiaku. Pak, sebaiknya Bapak nggak usah repot-repot ke sekolahan. Ya, besok Bapak kerja aja deh. Biar Ibu yang ke sekolahan Vika, ya. Bapak nggak usah khawatir. Tuh, Pak, lihat kan? Mungkin mereka pikir kita nggak bakal nemuin gurunya. Tapi setelah tahu Ibu mau ke sana, langsung tuh mukanya pada pucat pasi. Jangan-jangan selama ini dia memang bikin ulah di sekolahan dan takut ketahuan sama kita, Pak. Iya kan? Bu, maaf Bu. Ibu masih ingat gak sama anak perempuan kecil yang pernah kerja di sini? Oh ya, gua nggak bakal lupa tuh sama anak itu. Dia udah bikin gua rugi. Emang temen lo? Iya. Emangnya rugi berapa, Bu? 50.000 lebih, tau nggak? Ini gantinya. Tapi ada syaratnya. Ibu harus kasih tahu sama Pak Akbar kalau Marsha pernah kerja di sini. Ibu kenal kan sama Pak Akbar yang pemulung itu loh? Terus apa hubungannya sama anak perempuan yang tadi siapa namanya? Marsha. Ya, Marsha itu anak angkatnya Pak Akbar. Ya udah, saya duluan ya Bu. Jangan lupa ya Bu. Mari. Marsha, Vika, ayo cepat. Iya, Bu. Sebentar, Bu. Dapat bola nih gue. Tiba. Vika, Marsha. Kak, bola, Kak. Rizky, lihat deh. Vika punya apa? Ini bola. Lihat deh. Jangan bercanda. Ayo cepat. Pak Akbar, sebentar. Ada apa, Mbak? Bentar ya, Pak ya. Ada yang mau saya kasih tahu nih, Pak. Beberapa hari yang lalu, anak angkat Pak Akbar, siapa ya namanya? Marsha. Iya, Marsha. Kenapa dia? Apa bikin masalah? Enggak. Saya cuma mau kasih tahu. Waktu itu dia kerja sama saya. Dia bilang dia butuh uang buat adiknya pergi piknik. Apa benar, Mbak? Iya. Ya udah, Pak ya. Cuma mau ngomong gitu aja. Saya mesti bicara nih sama abang nih. Ini soal anak-anak, Bang. Abang jangan terlalu percaya sama Ponani masalah anak-anak. Ponani itu udah benar-benar kelewatan, Bang. Jadi benar apa kata Mono. Aku salah sama anak-anak selama ini. Ini semua gara-gara Nani. Dia sudah berbohong sama aku. Aku harus minta maaf sama anak-anak.
dibilang jangan main, masih aja main. Hah, aku buang juga bulan ya. Nih, ambil. Doa kamu